mengenai evaluasi tata kelola teknologi informasi di PT Hulu Energi yang bergerak di bidang minyak dan gas bumi menggunakan framework COVID 4.1. Di sini fokus utamanya yang pertama itu adalah plan and organize, dan yang kedua itu acquire and implement. Kami akan melakukan perkenalan anggota. Yang pertama itu ada: perkenalkan, nama saya Febriana Cuino dengan NPM 51230136. Perkenalkan, nama saya Kristiana Utunait dengan NPM 51230108. dan saya Cecilia Fiana Manek dengan NPM 51230162. Perkenalkan, nama saya Fernando Arte Pertama dengan NPM 51230137. Saya Fridolino Sumaro Sisi Asad, NPM 51230139. Saya Erasmus Subrito, NPM 51210015. Di sini kami akan membahas materinya. Ayo saksikan bersama. Mulai. Baik, yang pertama, pendahuluan. Kemajuan teknologi informasi menuntut keselarasan antara fungsi bisnis dan teknologi informasi agar tujuan organisasi dapat tercapai melalui tata kelola TIC yang efektif. Tata kelola TIC berperan penting sebagai mekanisme terintegrasi yang mencakup kepemimpinan, struktur, dan proses untuk memastikan layanan TIC mendukung strategi perusahaan. Penelitian ini dilakukan pada fungsi ICT dan DMPT Pertamina Hulu Energi atau PHE yang menerapkan Shared Service Organization atau SSO sejak 2017 untuk menyatukan dan mengefisienkan dalam pengelolaan layanan TIC sehingga dikembangkan Enterprise Architecture atau EA sejak 2018 sebagai evaluasi terhadap tingkat kematangan EA atau Enterprise Architecture perlu dilakukan agar implementasinya sesuai standar dan berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan kerangka kerja COVID 4.1 yang berorientasi pada proses bisnis dan relevan dengan kebutuhan stakeholder. Fokus penelitian ini diarahkan pada domain plan and organize atau PO serta acquire and implement atau AI untuk menilai tingkat kematangan tata kelola TI dan memberikan rekomendasi peningkatan berbasis IT Balance Scorecard atau ITBS. Baik, yang berikut adalah metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan evaluatif. Pendekatan evaluatif itu adalah metode penelitian yang digunakan untuk menilai sejauh mana program atau sistem yang berjalan sesuai dengan target yang ditetapkan. Untuk menilai tingkat kematangan atau maturity level tata kelola TI di PT Pertamina Hulu Energi, khususnya pada implementasi Enterprise Architecture atau EA. Evaluasi dilakukan dengan kerangka COVID 4.1 yang berfokus pada dua domain utama. Yang pertama adalah plan dan organis atau PO, yaitu perencanaan dan pengorganisasian TI. Contohnya di sini untuk menyusun rencana TI tahunan yang mendukung strategi bisnis perusahaan. Yang kedua adalah acquire dan implement atau AI, pengadaan serta implementasi sistem dan teknologi. Contohnya itu adalah mengimplementasikan sistem baru dan melatih staf untuk menggunakannya. Baik, yang berikut kita masuk ke tahapan penelitian. Di sini dilakukan yang pertama itu studi literatur, di mana untuk menelaah referensi tentang tata kelola TI, COVID 4.1 dan Enterprise Architecture sebagai dasar teori dan pembentukan instrumen penelitian. Yang kedua dilakukan wawancara dan observasi awal. Observasi ini dilakukan kepada narasumber utama dari fungsi ICT dan DM, yaitu Information Communication Technology and Data Management pada Pertamina Hulu Energi untuk memahami kondisi aktual pengelolaan TI. Yang ketiga dilakukan pemetaan ke framework COVID 4.1, yaitu untuk memenuhi kebutuhan bisnis stakeholder, dipetakan ke dalam business goal, IT goal, dan IT proses untuk menemukan subdomain COVID yang relevan, yaitu domain PO dan AI. Yang keempat dilakukan penyusunan branch chart, di mana branch chart ini menentukan tanggung jawab atau tipe peran responsible, accountable, consult, informate dalam setiap proses TI sesuai dengan subdomain COVID.
Yang kelima di sini ada pengumpulan data. Di sini menggunakan observasi, wawancara, dan kuesioner untuk mendapatkan data kematangan tiap proses TI. Yang keenam ada validasi data atau triangulasi. Di sini data dari berbagai instrumen diverifikasi agar hasilnya valid dan reliable. Yang ketujuh ada self assessment atau maturity level, di mana penilaian dilakukan dengan menghitung skor dari 6 atribut kematangan COVID 4.1. Yang pertama itu ada awareness and communication, yang kedua itu ada policy, plan and procedures, yang ketiga itu ada tools and automation, yang keempat itu ada skill and expertise, yang kelima itu ada responsibility and accountability, yang keenam itu ada goal setting and measurement. Ya, nilai ini dikategorikan dari level 0 yaitu non-existent hingga 5 yaitu optimize, dan yang tahapan yang ke-8 ini ada gap analysis. Analisis kesenjangan ini menentukan perbedaan antara kondisi saat ini as is dan target to be untuk mengetahui area yang perlu diperbaiki. Dan yang terakhir itu ada penyusunan rekomendasi dan pemetaan ke IT balance score atau ITC BCD, di mana hasil rekomendasi dari gap analysis dipetakan ke 4 perspektif IT, yaitu yang pertama ada user oriented, yang kedua itu ada operational excellence, yang terakhir itu ada corporate contribution. Baik, yang berikut adalah kita akan masuk ke bagian kajian pustaka, di mana kita akan yang pertama itu kita akan mengetahui pengertian dari COVID 4.1. COVID atau Control Objective for Information and Related Technology versi 4.1 merupakan kerangka implementasi atau penilaian data kelola TI pada suatu objek, baik suatu badan usaha maupun instansi. Dirilis oleh Badan Institut Tata Kelola TI atau The IT Governance Institute atau IGI. COVID versi 4.1 memiliki 4 domain, yaitu yang pertama Plan and Organize atau PO, yang dimana dia mengatur perencanaan dan arah strategis TI agar selaras dengan tujuan bisnis perusahaan. Yang kedua yaitu Acquire and Implement atau AI, di mana dia mengelola pengadaan, pengembangan, dan penerapan solusi TI sesuai kebutuhan organisasi. Yang ketiga Deliver and Support DS, yang dimana dia mengatur layanan, keamanan, dan operasional TI agar berjalan efektif dan berkelanjutan. Yang keempat yaitu Monitor and Evaluate atau ME, di mana dia itu mengevaluasi kinerja, kepatuhan, dan efektivitas tata kelola TI secara keseluruhan. Yang berikut Enterprise Architecture. EA atau Enterprise Architecture merupakan pendekatan holistik untuk menyatakan strategi bisnis dan TI. AI menyediakan model as is dan to be untuk menganalisis kesenjangan dan merancang perbaikan, membantu mengelola portofolio TI, dan memfasilitasi komunikasi antara unit dan bisnis TI. Tujuan utama AI yaitu untuk meningkatkan keselarasan atau alignment antara bisnis dan TI. Yang berikut adalah fokus area tata kelola TI. Ada 5 fokus area TI governance. Yang pertama, IT strategic alignment atau keselarasan TI dengan strategi bisnis. Contohnya seperti ada sebuah warung kopi membuka akun Instagram dan memakai aplikasi kasir digital supaya strategi TI selaras dengan tujuan bisnis. Misalnya menarik lebih banyak pelanggan dan mempercepat pelayanan. Yang kedua, value delivery atau memastikan manfaat TI tercapai. Contohnya dengan aplikasi kasir, transaksi jadi lebih cepat dan pelanggan lebih puas. Artinya, di sini manfaat TI benar-benar terasa. Yang ketiga, risk management atau mengelola TI atau mengelola resiko TI. Contohnya, pemilik warung rutin mencanangkan atau membackup data penjualan agar data tidak hilang kalau HP rusak. Yang keempat, resource management atau manajemen sumber daya atau mengoptimalkan sumber daya TI. Contohnya, warung mengatur penggunaan wifi pintar dan tablet kasir supaya tidak boros dan tetap optimal. Yang berikut, performance measurement atau memantau kinerja TI.
Contohnya, pemilik laporan penjualan mingguan dari aplikasi untuk melihat apakah penjualan TI meningkat setelah menggunakan aplikasi TI. Baik, yang berikut kita masuk pada prinsip dasar COVID. Prinsip dasar COVID itu terdiri dari 4. Yang pertama itu business requirement, information criteria, IT research, and IT process. Business requirement atau kebutuhan bisnis itu adalah titik awal dalam prinsip COVID, di mana dia mewakili tujuan dan kebutuhan strategis perusahaan. Misalnya peningkatan efisiensi, integrasi sistem, keamanan data, atau kebutuhan regulasi. Semua aktivitas TI harus berasal dan mendukung kebutuhan bisnis ini. Yang kedua, information kriteria atau kriteria informasi itu adalah COVID yang menetapkan 7 kriteria informasi yang menjadi dasar penilaian apakah sistem TI sudah memenuhi kebutuhan bisnis. Yaitu yang pertama itu effectiveness, itu informasi relevan dan berguna bagi bisnis. Yang kedua itu efisiensi, yaitu sumber daya yang digunakan secara optimal. Yang ketiga itu confidentiality, yaitu menjaga kerahasiaan informasi. Yang keempat integrity, itu memastikan keakuratan dan kelengkapan data. Yang kelima itu availability, itu informasi yang dapat diakses saat dibutuhkan. Yang keenam compliance, itu sesuai peraturan dan kebijakan yang berlaku. Yang ketujuh dan yang terakhir itu reliability, itu informasi dapat dipercaya untuk mengambil keputusan. Yang ketiga itu IT research atau sumber daya TI. Itu untuk memenuhi kriteria informasi di atas. COVID mengatur 4 sumber daya utama yang harus dikelola secara efektif. Yang pertama itu application, kedua information, ketiga infrastruktur, dan yang terakhir itu people. Nah, application ini dia sebagai sistem dan perangkat lunak yang digunakan. Terus information itu data yang diproses dan diperoleh. Terus infrastruktur itu perangkat keras, jaringan dan fasilitas TI. Yang kelima itu people, itu sumber daya manusia yang mengelola dan menggunakan sistem TI tersebut. Yang keempat itu IT proses atau proses TI. Itu merupakan serangkaian aktivitas yang mengatur bagaimana sumber daya TI digunakan untuk menghasilkan informasi yang memenuhi kebutuhan bisnis. Dalam COVID 4.1, proses TI dibagi menjadi 4 domain utama. Yang pertama itu plan and organize, itu PO, acquire and implement to AI, deliver and support to DS, 4 itu monitor dan evaluate to AI. Baik, yang berikut domain yang memiliki keterlibatan dengan penelitian ini adalah PO atau plan dan organize, dan AI atau acquire to implement. Bisa dilihat pada gambar berikut adalah proses definisi IT goals dan enterprise architecture untuk TI. Dimulai dari enterprise strategi yang dimana tujuan atau arah suatu bisnis. Contohnya, suatu perusahaan ingin meningkatkan penetrasi 20% dalam setahun. Yang berikut adalah business goals for IT atau tujuan bisnis yang didukung oleh IT. Di sini bagaimana TI mendukung tujuan bisnis tersebut. Yang berikut adalah IT goals atau tujuan TI. Tujuan teknisi atau operasional TI yang diperlukan untuk mewujudkan suatu tujuan bisnis atau target dari bisnis tersebut. Misalnya ketersediaan sistem dan keamanan. Yang keempat adalah enterprise architecture for TI atau arsitektur perusahaan untuk TI, di mana di sini desain proses, aplikasi, data, dan infrastruktur yang mendukung untuk tujuan TI. Yang terakhir adalah IT scorecard atau pengukuran melalui scorecard. Pengukuran ini memonitor pencapaian atau tujuan target bisnis. Baik, sebelum kita masuk ke maturity level atau penilaian tingkat kematangan, di sini dijabarkan tabel proses domain, di mana bertujuan untuk sebagai standar baku penilaian. Di sini dijabarkan tabel proses domain pada plan and organize itu ada 10 proses dengan 10 kode. Yang pertama itu ada define a strategy IT plan, yang kedua itu ada define the information architecture, yang ketiga itu ada determine technological direction, yang keempat ada define the IT process, organization and relationship, yang kelima ada manage the IT investment, yang keenam itu ada communicate management aims and direction, yang ketujuh ada manage IT human resources, yang kedelapan ada manage quality,
Yang ke-9 ada Assess and Manage IT Risk, dan yang ke-10 ada Manage Projects. Lalu dijabarkan tabel proses domain pada AI. Yang pertama itu ada Identify Ultimate Solution, yang kedua itu ada Acquire and Maintain Application Software, yang ketiga ada Acquire and Maintain Technology Infrastructure, yang keempat ada Enable Operation and Use, yang kelima ada Brochure IT Research, yang keenam ada Manage Changes, dan yang terakhir ada Install and Accredit Solution and Changes. Baik, yang berikut kita masuk pada maturity level atau tingkat kematangan. Di sini ada 6 tingkatan, yakni mulai dari 0 sampai 5. Ringkasan dari tiap tingkatannya sebagai berikut. Yang pertama level 0 atau non-existent, atau bisa disebut juga tidak ada, yang dimana perusahaan belum menyadari adanya masalah atau proses yang perlu diatasi. Yang berikut level 1, inisial atau ad hoc, yang dimana perusahaan mulai sadar adanya masalah TI, namun proses belum standar dan masih bersifat sementara. Yang berikut level 2 atau tingkat 2, repeatable but intuitive, yang dimana perusahaan sudah memulai proses untuk mengembangkan dan diikuti beberapa individu, tetapi belum ada pelatihan atau prosedur formal. Yang berikut level 3 atau tingkat 3, define process, yang dimana proses sudah ditetapkan dan harus diikuti meski ada kemungkinan penyimpangan. Yang berikut level 4 atau tingkat 4, manage and measurable, yang dimana proses sudah dipantau dan diukur dengan tindakan perbaikan jika kinerja tidak efektif. Yang berikut masuk pada level 5, optimis, yang dimana proses sudah mencapai praktik terbaik melalui peningkatan berkelanjutan dan perbandingan dengan perusahaan lain. Berikut adalah penyusunan range chart. Range chart adalah alat bantu manajemen yang digunakan untuk menjelaskan peran dan tanggung jawab setiap pihak yang terlibat dalam suatu proses, proyek, atau kegiatan organisasi. Tujuannya adalah memperjelas siapa, melakukan apa, serta menghindari tumpang tindih atau kebingungan peran dalam suatu aktivitas. Berikut adalah beberapa jabatan. Yang pertama ada ICT Manager Government dan Compliance. Itu memiliki relevansi terkait area tata kelola TI pada perusahaan. Yang kedua adalah ICT Assistant Manager Arsitektur, Security, dan Standardization. Memiliki relevansi kuat dalam pengembangan arsitektur informasi digital perusahaan. Yang ketiga adalah ICT Manager Operation. Itu memiliki korelasi dengan operasional TI di dalam perusahaan. Yang keempat adalah ICT Manager Business Demand, yaitu relevansi jabatan yang berkaitan dengan pengembangan solusi TI dalam hal bisnis fungsi perusahaan. Yang terakhir adalah ICT Manager Solution, yaitu relevansi jabatan condong kepada solusi TI di dalam bidang pengembangan aplikasi atau implementasi perangkat di dalam fungsi perusahaan. Yang berikutnya yaitu kita masuk ke dalam pembahasan. Dalam melakukan penilaian formulasi kalkulasi, diawali dengan perhitungan rata-rata skor persamaan pertama, yaitu level kematangan proses sama dengan nilai kematangan atribut dibagi dengan 6. Dengan selanjutnya menghitung kematangan proses seperti pada persamaan 2, yaitu level kematangan atribut sama dengan total jawaban dikali bobot per total responden. Di sini didapatkan tabel skor dari proses domain PO dan AI, yang dimana sebelum kita menghitung skor itu kita harus mengetahui 6 level atribut utama pada COVID 4.1. Setelah itu, setelah kita mengetahui 6 atribut kematangannya itu, kita akan memberikan ini kuesioner dan wawancara kepada 5 responden yang ada pada perusahaan. Setelah kita mendapatkan jawabannya dengan skor 1 sampai 6, kita akan menjumlahkan semua total skor dari responden tersebut dibagi dengan 6. Seperti pada rumus level kematangan proses, di mana nilai kematangan atribut dibagi dengan 6.
Setelah itu kita akan mendapatkan hasil perhitungan skor pada setiap proses domain. Yang dimana PO1 dia memiliki skor 3,5, PO2 3,5, PO3 3,17, PO4 3,83, PO5 3,83, PO6 3,5, PO7 3,5, PO8 3, PO9 3,5, PO10 3,33. Dan skor pada proses domain AI yaitu yang pertama AI 1 dengan skor 3,33, AI 2 skor 3,5, AI 3 3,67, AI 4 3,83, AI 5 3,67, AI 6 4, AI 7 3,5. Yang dimana setelah kita mendapatkan hasil setiap skor ini, kita menggunakan rumus dan kematangan atribut, yaitu perdawan dikali bobot per total responden, sehingga mendapatkan hasil ini level kematangan atau level maturity levelnya, yaitu dengan domain PO nya memiliki rata-rata 3,466 dan domain AI nya yaitu 3,642. Baik, yang berikut yaitu kita akan menghitung nilai ini gap dengan implementasi A, yang dimana nilai kematangan pada kondisi saat ini atau SIS akan disandingkan dengan nilai kematangan target atau 2B. Adapun nilai kematangan target diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber serta dari dokumen bukti penilaian data KOL-TI yang sudah dilakukan pada tahun sebelumnya. Perolehan skor gap sebagai berikut, yang dimana pada proses PO1 dia memiliki skor gap yaitu 0 dengan targetnya yaitu 3,5, yang dimana dia sudah tercapai dengan tadi skor gap pada tahun sebelumnya yaitu 3,5, sama-sama 3,5. PO2 skor gapnya yaitu 0,33, yang dimana dia memiliki targetnya itu 3,83. PO3 skor gapnya 0,66, yang dimana dia memiliki target 3,83 juga. PO4 skor gapnya 0 dengan target yaitu 3,83. PO5 skor gapnya 0,16, yang dimana targetnya itu 4. PO6 skor gapnya 0,33, targetnya adalah 3,83. PO7 skor gapnya 0, yaitu targetnya itu 3,5 juga. PO8 skor gapnya 0 dengan target 3. PO9 skor gapnya yaitu 0,33 dengan target 3,83, dan PO10 dengan skor gap 0 dengan target 3,33. Yang berikut yaitu perbandingan skor gap pada domain AI, yang dimana pada AI 1 dengan skor gapnya 0 dengan target 4, AI 2 dengan skor gapnya itu 0,33 dengan target 3,83, AI 3 skor gapnya 0,16 dengan target 3,83, AI 4 dengan skor gap 0,16 dengan target 4, AI 5 dengan skor gap 0,33 targetnya yaitu 4, AI 6 skor gapnya 0 yaitu targetnya 4, dan AI 7 dengan skor gap 0,33 targetnya yaitu 3,83. Jadi dia punya pemetaannya itu sebagai berikut. Yang pertama, perspektif pertama itu user orientation, itu kegiatan rekomendasinya yang pertama itu AI 1.1 itu tentang kegiatan rekomendasi yang datang dari domain AI yang menjelaskan presentasi komunikasi suatu proses. Terus yang kedua itu AI 2.1 itu menjelaskan tentang presentasi kesadaran pengguna dalam menggunakan metode dalam suatu proses TI. Yang terakhir itu AI 5.1 itu dia tentang presentasi pemahaman pengguna atas kegiatan pemberian pemahaman. Terus perspektif yang kedua itu operational excellence, itu kegiatan rekomendasinya yang pertama itu PO 5.1 itu tentang presentasi pemahaman penyelesaian prosedur investasi TI. Terus yang kedua PO 2.4 itu tentang presentasi pemahaman AI bagi personel bisnis di luar fungsi ICT dan DM itu. Terus yang ketiga itu PO 2.1 itu tentang jumlah rancangan target output pengembangan AI. Terus yang keempat itu PO 3.4
tools dan menjalankan proses bisnis terintegrasi. Terus ini PO 9.5 itu tentang presentasi penggunaan tools dalam proses bisnis pelaporan risiko. Yang berikut itu AI 2.10 itu tentang presentasi utilisasi dan evaluasi pengguna terkait aplikasi. Terus yang berikut AI 4.1 itu tentang presentasi pengerjaan kebijakan dan prosedur proses terkait aplikasi TI. Terus yang terakhir itu AI 5.1 itu tadi tentang presentasi pemahaman pengguna atas kegiatan pemberian pemahaman. Terus yang perspektif yang ketiga itu corporate contribution, itu kegiatan rekomendasinya itu yang pertama itu AI 7.3 itu tentang presentasi penggunaan tools dalam melakukan pengujian aplikasi menggunakan suatu metode. Terus PO 6.2 itu tentang presentasi pemahaman staf terkait kontrol pada risiko TI. Terus yang berikut PO 9.1 itu tentang presentasi progres evaluasi terhadap pedoman risiko TI yang dimiliki perusahaan. Terus PO 9.5 itu tentang presentasi penggunaan tools integrasi proses bisnis terkait risiko. Yang berikut itu AI 1.3 itu tentang presentasi pengembangan pedoman pengembangan aplikasi TI. Terus yang berikut AI 3.3 itu tentang presentasi penerapan komunikasi proaktif. Terus yang terakhir AI 7.3 itu tentang presentasi pengembangan prosedur rancangan menggunakan implementasi terkait aplikasi. Yang terakhir, perspektif yang terakhir itu future orientation, itu kegiatan rekomendasinya yang pertama itu PO 6.5 itu tentang presentasi pemahaman arahan TI dalam organisasi. Terus yang terakhir itu PO 3.1 itu tentang jumlah dokumentasi terhadap tinjauan arahan teknologi yang dilakukan. Jadi kesimpulannya adalah penelitian ini menghasilkan informasi peningkatan kematangan TI dalam tata kelola dan pengembangan enterprise architecture atau EO. Hasil penilaian menunjukkan skor kematangan TI sebesar 3,4 anak-anak untuk domain PO dan 3,642 untuk AI, yang berarti berada pada level 3, yaitu defining process, yang berarti proses sudah terdefinisi dengan baik tetapi belum sepenuhnya terkelola. Beberapa subdomain PO seperti PO1, PO4, PO7, PO8, PO10, dan PI6 telah mencapai target kematangan, sedangkan lainnya masih memiliki gap yang perlu diperbaiki. Untuk menutup gap tersebut, disusun rekomendasi peningkatan berdasarkan atribut level kematangan yang belum terpenuhi, termasuk dalam implementasi aplikasi EA yang berfokus pada aspek strategis perusahaan, yaitu strategi driver. Hasil pemetaan rekomendasi dalam IT Balance Scorecard, yaitu ITBSG, menunjukkan bahwa perspektif operational excellence menjadi area yang paling banyak membutuhkan peningkatan dan tindakan perbaikan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat.